Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dari ruang R001 yang beranggotakan pertama Farul Hidayat dengan NIM M1A1200001, kedua Juanda dengan NIM M1A12003, dan ketiga Dina Yuni dengan NIM M1A12005. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dasrinal Tesal, yaitu mengenai electromagnetic wave propagation atau propagasi gelombang elektromagnetik. Baiklah, langsung saja akan dijelaskan oleh Juanda. Baiklah, pengertian propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio dapat diartikan sebagai proses perambatan gelombang radio dari pemancar ke penerima. Transmisi sinyal dengan media non-kawat memerlukan antena untuk meradiasikan sinyal radio ke udara bebas dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau EM. Gelombang ini akan merambat melalui udara bebas menuju antena penerima dengan mengalami peredaman sepanjang lintasannya, sehingga ketika sampai di antena penerima, energi sinyal sudah sangat lemah. Gelombang EM dalam perambatannya menuju antena penerima dapat melalui berbagai macam lintasan. Jenis lintasan yang diambil tergantung dari frekuensi sinyal, kondisi atmosfer, dan waktu transmisi. Ada 3 jenis lintasan dasar yang dapat dilalui, yakni melalui permukaan tanah atau gelombang tanah, melalui pantulan dari lapisan ionosfer di langit gelombang langit, dan perambatan langsung dari antena pemancar ke antena penerima tanpa ada pemantulan atau gelombang langsung. Propagasi adalah transmisi atau penyebaran sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan berupa non-fisik, yaitu gelombang radio atau sinar laser. Pada gambar merupakan gambaran singkat tentang propagasi gelombang. J. Herman 1986 1.4. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada media dan terdiri dari medan listrik dan medan magnetik, tidak seperti yang terlihat pada gambar. Perambatan gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik E dan medan magnetik B. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum frekuensi gelombang radio dapat dibagi menjadi beberapa pita frekuensi, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Pembagian peta frekuensi. 1. Extremely low frekuensi ELF dengan rentang frekuensi kurang 3 kHz. Kedua, very low frekuensi FLF dengan frekuensi 3 kurang 30 kHz. Ketiga, low frekuensi LF dengan rentang 30 kurang 300 kHz. Keempat, medium frekuensi MF dengan rentang 300 kHz kurang 3 MHz. 5. High frekuensi HF dengan rentang 3 kurang 30 MHz. 6. Very high frekuensi FHF dengan rentang 30 kurang 300 MHz. 7. Ultra high frekuensi UHF rentang 30 kurang 300 MHz kurang 3 GHz. 8. Super high frekuensi SHF 3 kurang 300 GHz. 9. Extra high frekuensi EAF 30 kurang 300 GHz. Sifat gelombang elektromagnetik. Secara umum, beberapa gelombang elektromagnetik dapat dilihat pada mode perambatan gelombang seperti berikut. Gelombang radio menuju gelombang angkasa atau ionosfer, menuju gelombang troposfer, lalu gelombang bumi menuju gelombang permukaan, dan menuju gelombang ruang bebas, kemudian menuju gelombang pantul, dan juga gelombang langsung. Mode perambatan gelombang elektromagnetik. 1. Propagasi gelombang bumi atau tanah, ground wave. 2. Propagasi gelombang angkasa atau langit, sky wave. 3. Propagasi segaris pandang, line of sight. 4. Hamburan
troposfer, troposcatter. 1. Propagasi gelombang bumi atau tanah, ground wave. Gelombang bumi atau tanah, ground wave, merupakan merambat mengikuti bentuk atau kontur dari permukaan bumi dan merambat pada jarak yang cukup jauh seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas. Efek ini ditimbulkan pada frekuensi sampai 2 MHz. Gelombang elektromagnetik dalam rentang frekuensi ini tersebar di atmosfer sedemikian rupa sehingga gelombang-gelombang ini tidak menembus atmosfer atas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahrul. Baiklah, di sini yang pertama yaitu propagasi gelombang bumi atau tanah yang biasa disebut dengan ground wave. Di sini kita bisa melihat pada gambar 2.4 yaitu gelombang permukaan dan gelombang ruang. Di sini kita lihat dari propagasi gelombang angkasa atau langit yaitu skywave. Di sini bisa kita lihat pada gambar 2.5 yaitu propagasi gelombang angkasa atau langit dari rentang 2 sampai 30 MHz. Di sini dapat kita lihat bahwa antena bumi dipantulkan dari lapisan terionisasi pada atmosfer atas atau ionosfer kembali ke bumi. Walaupun sepertinya gelombang dipantulkan oleh ionosfer, seolah-olah ionosfer adalah permukaan pemantul yang keras. Efek ini sebenarnya disebabkan oleh refraksi, propagasi gelombang angkasa atau langit, sinyal dari selanjutnya yaitu propagasi segaris pandang atau line of sight. Di sini bisa kita lihat pada gambar 2.6 yaitu penentuan loss atau line of sight sangat dipengaruhi oleh kelengkungan bumi. Jika antara penerima dan tinggi antena pemancar tidak segaris lurus, maka penerima tidak bisa menerima sinyal radio. Model sederhana untuk menentukan jarak loss yang bisa dilalui antara dua titik yaitu pemancar dan penerima, di mana penentuan jaraknya adalah bisa dilihat pada rumus yaitu D kuadrat plus R kuadrat sama dengan dalam kurung H plus R kuadrat. Sehingga D kuadrat sama dengan H plus R kuadrat min R kuadrat. Maka hasil akhirnya yaitu didapat di sini D sama dengan akar 2 HR dengan R lebih besar dari H. Dengan jarak bumi kira-kira 3.960 mil pada khatulistiwa dengan tinggi antena dalam feet yaitu 5.280 feet atau sama dengan 1 mil dengan jarak antar pemancar dan penerima radio D secara horizontal. Kemudian sinyal gelombang radio dipengaruhi oleh atmosfer bumi. Karena atmosfer sifatnya mengikuti lengkungan bumi, walaupun juga ditentukan oleh kepadatan dan ketinggian, maka untuk menyesuaikan hal tersebut digunakan 4/3 radius bumi seperti yang diilustrasikan pada gambar. Nah, pada gambar tersebut, ini adalah simulasi dari perambatan loss yang melalui lengkung bumi. Next. Kemudian yang keempat itu hamburan troposfer atau troposcatter. Bisa dilihat pada gambar ya. F itu lebih besar dari 30 MHz dengan D yaitu merupakan jarak kom terdekat. Next. Kemudian mekanisme dasar perambatan gelombang elektromagnetik. Yaitu meliputi refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, dan difraksi atau lenturan.
Kemudian ada scattering atau hamburan penyebarangan. Oke, kita bahas untuk yang pertama yaitu refleksi atau pemantulan. Pantulan terjadi bila gelombang radio tersimpul pada bidang atau permukaan yang datar. Kemudian pada dasarnya ada dua jenis pantulan yang terjadi di atmosfer, yaitu pantulan bumi dan pantulan ionosfer. Berikut ini merupakan gelombang pantulan oleh permukaan bumi. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu untuk garis-garis biru yang melingkar seperti per itu merupakan gelombang yang datang kemudian dipantulkan oleh permukaan tanah, yaitu yang menimbulkan pada gambar garis merah melingkar seperti per itu merupakan gelombang yang terpantul. Next. Berikut ini adalah pengaruh frekuensi terhadap arah pembelokan gelombang radio. Bisa kita lihat di sini ionosfer dari sinyal ya, itu tower yang dipantulkan ionosfer. Untuk yang paling atas itu adalah gelombang dengan 100 MHz. Untuk yang kedua yaitu 20 MHz dan yang ketiga itu adalah 5 MHz. Oke, next. Baiklah, selanjutnya yaitu scattering, hamburan atau penyebaran. Scattering terjadi ketika medium di mana gelombang merambat mengandung objek yang lebih kecil dibandingkan dengan panjang sinyal gelombang tersebut dan jumlah objek per unit volume sangat besar. Gelombang tersebar dihasilkan dari permukaan kasar, benda kecil, atau objek seperti tiang lampu dan pohon, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Berikut ini merupakan ilustrasi dari scattering atau hamburan, di mana gelombang yang datang itu dipantulkan oleh permukaan yang kasar yang terlihat pada garis merah panah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dina Ayuni. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai refraksi atau pembiasan. Jadi, ketika suatu gelombang elektromagnetik merambat dari satu medium ke medium lain dengan kepadatan berbeda, maka kecepatannya juga akan berbeda. Akibatnya adalah pembelokan arah gelombang pada batas kedua medium tersebut. Jika merambat dari medium yang kurang padat ke medium yang lebih padat, maka gelombang akan membelok ke arah medium yang lebih padat, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Next. Nah, jadi gambar ilustrasi dari refraksi atau pembiasan adalah seperti yang bisa dilihat pada gambar, yaitu ketika gelombang datang, kemudian ada dengan medium yang kurang padat, kemudian ada gelombang pantul, dan jika medium lebih padat, maka akan menjadi gelombang bias. Next. Selanjutnya adalah difraksi atau lenturan. Difraksi terjadi ketika garis edar radio antara pengirim dan penerima dihambat oleh permukaan yang tajam atau dengan kata lain kasar, seperti yang diilustrasikan pada gambar yang nanti di slide. Pada frekuensi tinggi, difraksi seperti halnya pada refleksi tergantung pada ukuran objek yang menghambat dan amplitudo, fase, dan polarisasi dari gelombang pada titik difraksi. Next. Nah, baiklah, seperti inilah gambar dari difraksi atau lenturan tersebut. Dimulai dari adanya antena pemancar, kemudian dari di permukaan bumi, dan ada antena penerima. Next. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai propagasi gelombang elektromagnetik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Baiklah, langsung saja saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.